Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tia Aprilia dengan NPM 25783032. Saya merupakan kelas 2A. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas satu konsep penting dalam pemrograman, yaitu for loop atau perulangan. Ya, kita bahas dulu ya pastinya tentang for. Sebelumnya udah ada yang tahu belum for itu apa? Jadi, for adalah jenis perulangan yang digunakan ketika kita sudah mengetahui dengan jelas berapa kali satu kegiatan yang dilakukan. Dalam for biasanya terdapat 3 bagian utama, yaitu nilai awal, nilai batas atau kondisi, kemudian perubahan nilai setiap perulangannya. Karena jumlah perulangannya sudah ditentukan sejak awal, maka for sangat cocok digunakan untuk kegiatan yang sifatnya teratur dan sudah pasti jumlahnya. Contohnya, seperti kita menghitung angka 1 sampai dengan 10 atau mencetak daftar tertentu dalam jumlah yang sudah diketahui. Analoginya gini. Bayangkan ketika kamu diminta untuk minum air sebanyak 8 kali dalam sehari atau 8 gelas dalam sehari. Kamu sudah tahu jumlahnya, jadi kamu tinggal melakukannya satu persatu sampai selesai. Atau seperti menghitung jumlah anak di kelas dari absen nomor 1 sampai dengan absen nomor 30. Itulah konsep for digunakan saat jumlah perulangannya sudah pasti dan terencana. Jadi, for digunakan ketika kita sudah tahu berapa kali suatu proses yang akan diulang. Kemudian, yang kedua, kita akan belajar terkait dengan while. Selanjutnya while, membahas while. Ada yang udah tahu? Jadi while yaitu perulangan yang bergantung pada suatu kondisi. While adalah perulangan yang akan terus berjalan selama satu kondisi itu bernilai benar. Yang membedakan dengan for adalah pada while kita tidak selalu tahu berapa kali perulangan akan terjadi. Yang penting adalah kondisi masih terpenuhi, maka perulangan akan terus diulang. Nah, jika kondisi sudah tidak terpenuhi, maka perulangan akan berhenti. Artinya, while lebih fleksibel karena bergantung pada situasi atau kondisi tertentu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, apa ya? Contohnya kayak ketika belajar. Kalau kita belajar, pasti sampai paham. Selama kita belum paham, kita akan terus belajar. Atau seperti menunggu bus datang di halte. Selama bus itu belum datang, pasti kita tetap menunggu. Ketika bus sudah datang, barulah kita berhenti menunggu. Itulah konsep dari while, berjalan selama kondisi masih terpenuhi. Jadi, while digunakan ketika perulangan bergantung pada kondisi, bukan jumlah yang pasti. Seperti itu. Terakhir, kita akan belajar tentang do while. Do while. Tadi kan kita sudah belajar for, do. Sekarang kita do while. Do while mirip dengan while loop. Dengan while sih. Tetapi memiliki perbedaan penting. Ada yang tahu?
Kalian udah ada yang tahu? Oh, belum nih? Belum pastinya ya. Jadi, while adalah perulangan yang akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian baru mengecek kondisi. Artinya, proses dalam do while pasti akan dijalankan minimal 1 kali, walaupun kondisi awalnya tidak terpenuhi. Ini berbeda dengan while ya, yang langsung mengecek di kondisi awal. Karena itu, do while biasanya digunakan ketika kita memastikan suatu proses tetap terjadi setidaknya 1 kali. Contohnya, seperti kita mencoba 1 kali makanan baru. Walaupun kita belum tahu rasanya itu enak atau enggak. Ya enggak, begitu. Kita pasti mencoba minimal 1 kali. Atau seperti mengisi formulir. Pasti kamu akan mencoba mengisi dulu, baru nanti dicek apakah sudah benar atau belum. Nah, itulah konsep dari do while. Dijalankan dulu, baru dicek kondisinya. Jadi, do while digunakan ketika kita ingin memastikan suatu proses tetap berjalan minimal 1 kali sebelum mengecek kondisinya. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa perulangan dalam pemrograman sangat membantu dalam melakukan pekerjaan yang berulang secara lebih efisien pastinya. Terdapat 3 jenis perulangan yang sudah kita bahas. Ada yang udah paham? Nah, kita bahas lagi ya. Kita secara rinci lagi, lebih rinci lagi. Jadi, penjelasan dari for yaitu for digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui dengan jelas. Kemudian, while digunakan ketika perulangan bergantung pada kondisi tertentu. Dan yang terakhir, do while digunakan ketika kita ingin suatu proses tetap dijalankan minimal 1 kali sebelum mengecek kondisi. Dengan memahami ketiga jenis perulangan ini, kita bisa memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan program yang kita buat. Misal kita butuh yang perulangannya jumlahnya sudah diketahui, berarti kita menggunakan for. Kalau bergantung pada kondisi, kita menggunakan while. Kalau kita harus dijalankan minimal 1 kali sebelum mengecek kondisi, nah itu kita menggunakan do while. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari nih teman-teman, contohnya for seperti melakukan sesuatu dengan jumlah pasti. Misalnya, menghitung jumlah langkah. Langkah pasti kan? Maju ke depan 1, mundur ke depan juga 1. Seperti itu. Kemudian, while. Seperti melakukan sesuatu selama kondisi tertentu masih terjadi. Misalnya, menunggu hujan reda. Kemudian, yang do while. Seperti mencoba sesuatu minimal 1 kali, baru memutuskan lanjut atau tidak. Jadi, sebenarnya konsep pemrograman itu sangat dekat dengan kehidupan kita, teman-teman, sehari-hari. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami konsep perulangan dengan lebih mudah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.